Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, seperti biasa. Oke, informasi Pinetwork kali ini gua pribadi sih sangat merekomendasikan ya. Sangat berharap semua pioners dimanapun berada yang biasa stay di channel Mang Adun untuk sama-sama menyimak, terus benar-benar memperhatikan dengan seksama ya apa yang disampaikan oleh Dorisin kali ini. Kalau bagi gue pribadi sih ini salah satu jawaban dari banyaknya pertanyaan. Beliau sendiri nggak berhenti terus memberikan pembelajaran tentang GCP. Kita tahu beliau salah satu pelopor GCP ya, walaupun tidak menyebutkan beliau core team atau siapa, mungkin itu dirahasiakan, nggak tahu gue juga ya itu. Tapi ini akan sangat mempengaruhi pemikiran kita ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau memperhatikan video ini, apa yang disampaikan oleh beliau, kita akan sangat merasa terbantu dalam hal pemahaman GCP. Oke, di sini gue mau bahas tuntas soal GCP, dan seperti yang pada thumbnail di sini ya, itu sangat penting. Beliau sendiri mengatakan terus ada hambatannya juga, nanti dibahas di sana. Terus itu sebuah keharusan ya, GCP itu $314.159. Lalu kenapa beliau bahas juga terus bagaimana bisa itu terbentuk dan risiko ya. Nah ini kalau benar-benar pioners itu merasa bagian komunitas dari core team atau dari Pinetwork, gue harap sih semoga bisa diambil kesimpulan dan pembelajarannya sehingga kita sama-sama paham GCP itu apa dan bagaimana terbentuknya. Ini beliau menyampaikan sih sebenarnya khususnya untuk yang di Filipina ya, kalau tidak salah itu. Iya betul, kepada anggota komunitas masyarakat bangsa di Filipina ya, Pai Filipina yang terhormat. Tapi setelah gue baca-baca itu biasa saja ya. Dan gue di sini udah coba ambil poin pentingnya yang beliau sampaikan. Ada di sini, udah gue kasih petunjuk ya. Nah, tepat di sini. Jadi beliau bilang di situ ada, mari kita jelaskan sekali lagi misi dan visi Pinetwork. Oke, kita baca sama-sama dulu ya. Misi kami, nah beliau bilang kami ya, tapi makanya kenapa gue bilang sampai saat ini sempat beredar kabar, bahkan tanya ke Mas Bro Ai, udah gue share videonya. Sebenarnya salah satu pendiri, bahkan kalau tidak berlebihan ya. Tapi nggak tahu lah, itu mungkin cuman asumsi ya, seperti itu. Oke, yaitu misi kami katanya membangun platform mata uang kripto dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh manusia biasa. Visi kami membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia, didorong oleh Pai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Kita dapat melihat kertas putih memberitahu kita bahwa Pai adalah untuk orang-orang biasa, ekosistem peer-to-peer yang banyak digunakan oleh cryptocurrency. Oke, itu kita coba lihat, nggak ada ya. Udah ke situnya, ada di situ di poin yang ketiga ya. Di sini udah gua tandain juga, bisa kita baca lagi. Poin ketiga yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan perlunya struktur penempatan
harga yang terpadu. Nah, ini udah masuk ke pembahasan penting ya. Dan seperti biasa beliau itu tandanya di situ ada gua kasih orange ya. Sebetulnya itu salah satu stiker ya. Salah satu stiker yang udah gua tandain, tak ada tanda panah di situ. Jadi nggak semua, cuman banyak di sini ya. Itu kita coba sama-sama perhatikan dengan seksama apa yang Dorisin sampaikan ini penting banget untuk diketahui oleh semua pioners. Saat mengkaji sejarah Tiongkok, ini dulu kayaknya pernah disampaikan juga, khusus era dinasti Qin, kita dapat mengamati penyatuan 6 negara berbeda dan mata uangnya masing-masing. Nah, jelas ya ini ya, ini pembuka. Sekarang mari kita telusuri signifikansi dan implikasi yang terkait dengan konsolidasi mata uang ini. Oke. Penerapan mata uang terpadu Qin Shi Huang secara efektif menyelesaikan skenario gejolak yang ditandai dengan adanya perbedaan bentuk, berat, dan ukuran mata uang yang lazim terjadi selama musim semi dan musim gugur serta periode negara-negara berperang. Aduh, ini kalau menurut gua inti dari permasalahan yang terjadi di global ya. Di negara-negara sekarang ya ada yang perang, perbedaan mata uang gitu kan. Terus dari berat dan ukurannya semua dibahas di situ. Oke. Kita lanjut. Kata Dorisin itu lazim sih kalau soal perbedaan ya. Nah, di sini disertakan juga katanya periode negara-negara berperang. Berarti ada tuh ya, zaman dulu juga mungkin seperti itu. Langkah ini berhasil mengatasi tantangan yang terkait dengan konversi mata uang, menghilangkan hambatan yang menghambat pertukaran komoditas yang disebabkan oleh perbedaan mata uang, dan secara signifikan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial ya. Nah, ini kalau misalkan sudah terpadu atau bersatu, itu akan mampu mendukung kemajuan ekonomi dan sosial, katanya Dorisin. Nah, terus kita lanjut lagi. Di sini intinya ya. Berdasarkan analisis histori ini, menjadi jelas bahwa mata uang yang stabil dan terpadu dengan harga yang konsisten sangat penting bagi perekonomian yang berkembang. Kemakmuran ekosistem network sangat bergantung pada penerapan sistem penetapan harga standar. Nah, jadi itu apa ya? Bisa dikatakan penting karena harus diterapkan memang. Itu kan harga standarnya GCP yang kita tahu, karena variasi harga dapat menghambat perkembangannya. Oke, selain itu beberapa pengguna awal mungkin terlibat dalam praktik spekulatif dengan membeli barang dari pedagang dengan harga sesuai konsensus dan menjualnya kembali di perusahaan dengan harga sesuai konsensus. Nah, di sini Dorisin mengatakan selama percakapan dengan perwakilan dari Cina Pimol, ya kita tahu ada Pimol waktu itu, terungkap bahwa situs web mereka menampilkan banyak produk bernilai tinggi seperti ponsel dan TV yang diberi harga dalam GCP. Namun, barang-barang tersebut saat ini terdaftar untuk tujuan pengujian saja, dan pedagang tidak akan melakukan barter sampai sistem harga disatukan berdasarkan kepastian harga. Meskipun mereka mendukung dan menjunjung tinggi GCP, mereka tidak dapat melanjutkan sampai harga-harganya selaras dengan GCP. Oke. Jadi kita tahu ya, udah banyak memang brand-brand itu yang ditempel harga GCP tapi belum bisa dilanjutkan ya, kalau harganya itu masih kacau ya. Nah, kata Dorisin lagi, kita lanjut dulu. Oleh karena itu kami menganjurkan ya di situ. Nah,
Oleh karena itu kami menganjurkan penyatuan harga karena kita perbesar dulu. Setiap ekosistem dan pedagang serta pemasok jasa memerlukan mata uang fiat terlebih dahulu ya sebelum membangun rantai produksi. Benar banget itu. Jadi modalnya harus kuat. Penting untuk dicatat bahwa entitas-entitas ini akan menghabiskan cadangan kas mereka dalam waktu 6 bulan. Itu maksimal ya kalau terus berjalan gitu. Akibatnya jika tujuan kami hanyalah memperoleh lebih banyak pai dengan memanfaatkan harga yang lebih rendah, hal ini akan menghambat pembangunan ekosistem dan mengakibatkan kekurangan arus kas bagi para pemangku kepentingan. Jadi kalau misalkan tujuannya cuman ingin menampung banyak pai, berarti kan habis ya uang kasnya itu, modalnya terkuras karena tertukar dengan koin pai saja. Itu penting itu. Saya berkesempatan, nah ini kita ada lanjutannya enggak ya? Nah ini dia. Saya berkesempatan bertemu dengan pedagang PCM. PCM itu kalau tidak salah Pichen Mall ya, iya betul. Yang mengumpulkan 30.000 pai selama rentan waktu 6 bulan. Tampaknya orang ini kemungkinan besar mempekerjakan harga ini bukan gue yang ngomong, harga yang ditetapkan sebesar $100 atau kurang. Namun dia menyatakan kekhawatirannya mengenai potensi kebangkrutan karena memegang pai dalam jumlah besar tidak akan menyelesaikan masalah arus kasnya. Ini jelas ya di sini. Buat apa itu loh yang ingin Dorisian sampaikan? Buat apa megang pai banyak gitu kan? Kenapa harga harus bersatu? Karena kalaupun misalkan dengan harga murah, oke, pioners banyak yang beli barang ya kan, painya habis numpuk itu sampai 30.000 pai di situ tertulis. Buat apa punya pai banyak kalau stok barangnya habis? Nah, itu kan logis banget kalau kata gue sih. Kita tuh harus kompak gitu loh. Bukan nggak boleh. Doris ini nggak berhenti menyatakan pioner harus bersatu, pioner harus kompak dalam harga konsensus. Itu kerasa sendiri nanti. Iya memang punya pai banyak, tapi kalau misalkan barangnya habis, mau sampai kapan menyediakan stok barang? Percuma banyak kalau misalkan kesananya bangkrut ya. Oke, kita udah mulai panas nih. Gue pribadi sih sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Dorisian ini ya. Nah oke, kita lanjut. Itu ada oleh karena itu ya. Nah ini dia. Oleh karena itu sangat penting bagi pedagang dan peserta ekosistem untuk mempertimbangkan keinginan mereka yang sebenarnya. Apakah mereka ingin mengumpulkan lebih banyak pai atau berkontribusi pada keberhasilan jaringan pai? Nah, pilih dah. Mau numpuk pai banyak apa mau pai berhasil? Itu maksud Dorisian ya. Nilai kepemilikan pai seseorang menjadi usang jika kesuksesan pai secara keseluruhan tidak dapat dicapai. Itu ya jelas ya. Jadi buat apa nilai keseorangan misalkan kayak tadi tuh 30.000 pai? Buat apa banyak-banyak kalau misalkan di sini ya kan secara keseluruhan itu tidak dapat dicapai. Numpuknya doang, nggak ada harganya. Itu maksudnya. Oke, karena kan nggak kompak. Coba kalau kompak. Di sini kita lanjutkan ya. Oleh karena itu, menerapkan harga rendah mempunyai risiko yang besar. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa risiko yang terkait dengan ekosistem tidak berasal dari GCP melainkan dari adanya variasi harga, terutama harga yang ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah. Oke,
Ya iyalah, itu kalau menurut gue ini jelas banget ya. Kita bisa lanjut lagi. Dorisin ngomong apa lagi? Oke. Dengan membandingkan berbagai pilihan akumulasi kekayaan, dimungkinkan untuk menentukan pilihan yang paling optimal. Meskipun banyak orang mungkin percaya bahwa memperoleh jumlah pai yang lebih besar adalah keputusan yang menguntungkan. Katanya ya, katanya mungkin itu kan, meskipun banyak orang mungkin percaya bahwa memperoleh jumlah pai yang lebih besar adalah keputusan yang menguntungkan. Oke, dari sini lanjut nih. Saya memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam pandangan saya, mendedikasikan upaya untuk meningkatkan harga pai adalah pendekatan yang lebih aman dan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Ya kan, ngerti ya, mudah-mudahan maksudnya nih. Maksudnya kita kalau misalkan banyak orang berpikir kalau pai itu makin banyak makin untung. Itu makanya kenapa Dr. Cheng itu sempat bilang 10 aja cukup kalau harganya bersatu. Itu loh, 10 aja cukup lah. Ini banyak-banyak mau ngapain kalau nggak jalan, bos ya. Nah ini makanya Dorisin punya pandangan yang berbeda, katanya seperti itu. Nah terus kita lanjut lagi ya. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan permintaan pai menyebabkan penurunan harga, yang selanjutnya menimbulkan risiko terhadap kelangsungan proyek dalam jangka panjang. Iya, kalau semakin pecah harga, maksudnya pecah dalam artian tidak kompak ya, itu makin lama aja, makin panjang Pai Network itu loh. Tapi kalau misalkan semakin cepat kita bersatu, itu semakin cepat open mainnet itu loh. Sebaliknya, opsi GCP menjanjikan kesuksesan jangka panjang dan menawarkan harga yang cukup tinggi. Dengan memilih GCP, seseorang berpotensi memperoleh penghasilan 31,415 kali lebih banyak dari investasi awal mereka sebesar $10. Selain itu, kita dapat melihat GCP telah memikat hati sebagian besar pioner. Iya, ini GCP sudah rame ya kan, udah jelas-jelas berjalan, tapi masih ada aja gitu. Itu sih kembali ke diri masing-masing. Kalau gue sih nggak nggak memihak gitu, nggak memihak. Wah kita harus GCP, monggo terserah mau GCP mau enggak, cuman resikonya seperti ini gitu loh. Kenapa GCP itu sangat diperlukan? Karena ini efeknya gitu loh. Nah kita lanjut lagi ya. Selain itu kita dapat melihat GCP telah memikat hati sebagian besar pioner dan pedagang, atau ekosistem GCP manapun akan menarik banyak perhatian. Oke, masih di sini kita masuk ke bagaimana ya, bagaimana pedagang dapat secara efektif mengkoordinasikan dan menyelaraskan harga dengan GCP. Nah, ini yang selama ini pengen banget gua cari tahu jawabannya gitu kan. Nih ya, di sini Dorisin juga menjawab. Oke, kita geser dulu sebentar supaya lebih rapi ya. Saya merekomendasikan pedagang untuk memulai dengan menerapkan item yang lebih kecil untuk mengumpulkan lebih banyak data di blockchain ya. Jadi nggak usah yang gede-gede dulu, nggak apa-apa, yang kecil-kecil dulu aja, yang penting datanya itu harganya GCP masuk di blockchain. Pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk fokus pada potensi dampak dan melindungi terhadap resiko investasi. Jelas ya. Jadi kalau investasi kita besar nih, buat para investor barangkali ada mau yang mobil kayak nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, karena resiko tadi barang keluar ya, terus numpuk di kita painya, lama berjalan. Yang kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa,
Kalau menurut Dorisin seperti itu ya. Itu terus pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk fokus pada potensi, dampak, dan melindungi terhadap resiko investasi. Tidak disarankan untuk segera memperkenalkan produk yang bernilai tinggi ya, namun akan bermanfaat jika kami mengumumkan niat kami untuk melakukan hal tersebut setelah para pioner berhasil menyatukan batasan harga tersebut tertentu. Jadi akan menguntungkan nantinya kalau misalkan udah ini sih silahkan aja ya gitu loh, kalau harganya sudah serempak ya. Nah, terus hal ini akan membantu mendorong adopsi ekosistem kita dengan cepat. Nah, kalau misalkan yang tinggi-tinggi mah gak apa-apa kalau mampu sih gitu loh. Dan ini juga menjadi daya tarik gitu, maksudnya bagi pioners yang lain jadi ikut serta mengadopsi harga GCP. Seperti itu ekosistem kita dengan cepat. Penting untuk diperhatikan bahwa kami tidak mewajibkan atau memaksakan pengguna penetapan harga GCP ya. Di sini jelas ya, penting untuk diperhatikan bahwa kami tidak mewajibkan atau memaksakan penggunaan penetapan harga GCP, dan pedagang harus melanjutkan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Meskipun masa ini mungkin merupakan masa yang menantang, jelas ya, sangat menantang kalau kata gue sih, penuh kesabaran, penuh pokoknya ya, ini benar-benar nih. Oke, kita coba geser dulu ya, mana menantang. Itu dia, lebih baik menanggung ketidaknyamanan jangka pendek daripada memperpanjang kesulitan. Itu jelas itu, kalau misalkan harganya kacau itu memperpanjang kesulitan itu. Aduh, kita telah menyaksikan perbedaan harga selama setahun terakhir, kata dari sini, yang menghambat perkembangan ekosistem kita. Beberapa platform berniat untuk menutup tanpa meluncurkan mainnet terbuka. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bekerja sama dan bersatu. Meskipun Anda adalah pedagang, Anda juga merupakan pioner dalam upaya ini. Dan dengan demikian kami berada pada tahap kemajuan yang sama. Wah, ini jelas banget apa yang disampaikan Dorisin. Makanya sangat gua rekomendasikan buat pioner. Bukan berarti mengadun pengen ditonton videonya, tapi seperti yang sering gue bilang, kalau bukan buat pioners, aduh ini sangat disayangkan nih. Gue kalau misalkan duit nih, kalau misalkan ngomongin masalah duit ini udah habis ya. Terima kasih katanya atas perhatian, dan saya sampaikan harapan terbaik saya untuk pertemuan hari ini. Tuhan memberkati Anda dan damai. Dorisin di Toronto, Kanada ya, 9 maksudnya tanggal 2 Agustus ya, tanggal 2 September 2023 di Kanada itu. Gue sih jujur aja, kalau ini gue sih gak peduli ya, jujur aja, mau video mau seberapa panjang, mau ada yang nonton atau enggak, monggo. Cuman kalau emang bener sebagai pioner sejati gitu, gue nggak mentingin. Gue pribadi jujur aja, semenjak monetisasi YouTube ya, harus mengejar $10 pertama, 150.000 itu sebulan itu nggak nyampe. Nih gue kasih lihat ya kalau nggak percaya. Nih ini mah Mang Adun nggak ngapain ngada-ngada ngadi-ngadi ya. Oke, tuh 130.000 satu bulan. Kalau makanya kalau cuman ngomong buat membesarkan channel, konten, nyari duit, nyari cuan, alah, nggak ada di yang kayak gitu-gitu itu di Bang Adun itu. Gue ngebela-belain ya, ngebela-belain waktu jam berapa ini,
jam setengah 12 malam bikin video. Enggak, gua nggak munafik, emang sama ya, namanya orang tuh manusiawi butuh duit. Cuman lihat aja, 1 bulan 130.000 kebeli apa untungnya gitu loh. Kalau memang Mang Adun nyari duit, bukan di sini tempatnya. Mang Adun juga punya sedikit aktivitas rutinitas. Makanya kenapa Mang Adun jarang bikin video, sehari 1 sudah alhamdulillah ya, gitu loh. Makanya kenapa ya suka ya, ada kok gue sih nggak apa ya namanya sunatullah, ada yang suka ada yang enggak, itu no komen lah pokoknya kalau soal itu. Cuman kadang ya ini pengen gue luruskan gitu loh, jadi jangan salah paham lah itu loh. Nggak tahu gue kalau misalkan youtuber yang lain gue nggak tahu gitu, tapi kan Mang Adun tuh udah jelas belum gajian ya kan itu. Terus juga ngonten juga semaunya lah, bisa dikatakan sesempatnya gitu loh. Kan sering gue bilang kalau Mang Adun mau sehari 3 video 4 video bikin aja. Kalau yang nonton gimana ya itu terserah yang nonton, mau ada yang nonton atau tidak. Yang penting biasanya kalau misalkan makin banyak video itu makin cepat duitnya. Tapi kan nggak kayak gitu Mang Adun gitu loh, bela-belain tulus 1 video juga alhamdulillah gitu loh. Yang penting bermanfaat untuk semua pioners. Ya sudahlah, kalau ngomongin masalah kesitunya ya, gue jujur kangen ya sama semua pioner, sama bikin video panjang kayak gini, ngobrol kayak gini, kangen. Makanya Mang Adun tuh nggak pernah peduli gitu loh, mau ada yang dengerin, mau yang enggak, mau yang subscribe, mau yang enggak masalah itu. Tapi tetap aja gue bilang apa sih kayak gitu-gitu ya, subscribe malah makin nambah itu ya. Ya intinya seperti itulah. Udah, Mang Adun juga nggak ada niat macem-macem, niat Mang Adun tulus. Semoga bisa dimengerti gitu loh. Nanti gue bilang ikhlas, ikhlas disebutin, nggak gitu ya. Oke, buat yang baru gabung jangan kaget ya. Mang Adun emang orangnya kayak gini gitu, segini adanya. Nah, dan yang udah stay selalu di channel Mang Adun, thank you. Semoga video kali ini yang tentang GCP benar-benar bisa dipahami ya. Sangat disayangkan, ini pelajaran yang sangat berharga dari Dorisin. Bisa kita ambil kesimpulan tadi itu. Yang pertama, bagaimana penerapannya itu. Kalau misalkan kita numpuk pai saja, para pedagang ya umumnya, para pengembang itu buat apa? Kalau harga nggak bersatu, ekosistem juga nggak berjalan. Akhirnya barang habis, resiko bangkrut, itu kan, invest sia-sia. Ini mungkin jadi sebuah alasan bagi core team kenapa open mainnet itu tidak juga diluncurkan. Dorisin bilang karena sistem tidak aman, banyak yang menjual pai. Tapi kalau feeling gue sih bukan itu saja yang sebenarnya gitu loh. Seakan-akan core team tuh pengen ngadu. Ayolah silahkan, yang mau numpuk pai monggo, dipersilahkan. Tapi lihat modal kamu itu masih cukup nggak numpuk pai. Nah, seperti itu ya. Kalau emang punya duit banyak, terus beli pai sebanyak mungkin gitu loh. Dan katanya kemarin Dorisin, iya, kalau pai yang kamu beli, yang kamu transaksikan itu bisa digunakan. Kalau enggak, habis duit ya. Jangan salahkan core team. Bahkan sempat beredar kabar moderator sampai berani bersumpah
nanti pas open mainnet akun-akun yang jual beli itu diberantas. Mau jadi apa painya? Duit habis, duit dipakai beli painya dibakar, nggak bisa digunakan. Ya kalau gue sih ketawa aja ya gitu loh. Tapi ya monggo kembali. Kalau misalkan ada yang nganggap Mang Adun nyinyir, silahkan juga. Mang Adun nggak seperti itu. Niatnya niat baik kepada semua pioners. Jaga perasa sandi, jaga pai Anda ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang mau memperdagangkan, ya gue nggak ngelarang ya, itu hak mereka, dilarang juga tetap dagang. Ya itu loh, mudah-mudahan ngertilah dengan maksud Mang Adun dan apa yang Dorisin sampaikan tadi. Kalau misalkan belum paham, di-play lagi, diputar lagi, atau barangkali ada Mang Adun salah penafsiran, monggo diluruskan ya. Kalau yang mau komen monggo komen, dan kalau ada yang mau menambahkan monggo tambahkan gitu, atau barangkali punya asumsi sendiri silahkan komen aja gitu loh. Jelas ya, mudah-mudahan kita tetap semangat lah menuju GCP dan kemenangan. Karena apa? Udah banyak tertarik pioner itu di GCP, kata Dorisin ya. GCP tetap terjadi, cuman prosesnya mungkin agak lama karena masih banyak harga yang tidak kompak. Gua harap sih semua pioner paham ya. Itu loh, semuanya Mang Adun kembalikan kepada pioners dimanapun berada. Monggo ya. Gua harap ya, buat apa sih ribut-ribut kayak gitu ya. Tawa-tawa aja, enjoy aja. Mang Adun biasa lah kalau ada ngegas-ngegas dikit itu ya. Oke, sekali lagi Mang Adun ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan bisa dipahami pembelajaran GCP yang sangat penting ini buat semua pioners, biar lebih apalagi belajar Pi Networknya itu lebih kuat lagi, lebih paham lagi ya. Mang Adun menyampaikan dengan bahasa sehari-hari dan maksudnya dengan sederhana mungkin supaya bisa dimengerti. Oke. Sekali lagi thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu karena kesibukan pasti sudah menanti ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.